warahmatullahi wabarakatuh. Hai keluarga Salam. Salam sehat. Semoga keluarga Salam dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini ada program baru dari kita. Namanya Orkes Puskesmas Salam. Obrolan kesehatan Puskesmas Salam. Bersama kita hari ini spesial banget, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional. Ada nutrisionis kita, Mbak Dayah. Halo. Mbak Dayah di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng banyak tentang Hari Gizi Nasional. Betul Mbak Dayah? Baik, betul sekali. Iya. Jadi hari ini di tanggal 25 Januari merupakan Hari Gizi Nasional yang ke-63. Oke, untuk tahun ini Mbak, temanya tentang apa tuh? Kalau untuk tahun ini kita punya tema yaitu Gerakan Protein Hewani Cegah Stunting. Oke, gerakan protein hewani cegah stunting. Berkaitan dengan tema nih Mbak, kira-kira di Puskesmas Salam ada nggak tuh Mbak program yang mendukung tema tersebut? Tentu ada dong. Jadi di Puskesmas Salam kita punya program namanya Berkah Telur. Oke, berkah telur. Boleh dijelasin tuh Mbak tentang berkah telur? Iya, jadi berkah telur ini merupakan suatu inovasi untuk pengentasan stunting yang ada di Kecamatan Salam ini. Kita fokusnya pada balita usia 6 sampai dengan 59 bulan. Oke, kalau boleh tahu Mbak pelaksanaannya udah dari kapan tuh Mbak? Pelaksanaan dari berkah telur ini sudah berjalan sejak bulan Agustus 2022. Udah dari Agustus ya. Nah, dari Agustus itu gimana tuh Mbak perkembangannya? Apakah ada progres yang baik? Oh ya, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Di bulan Agustus sebenarnya kita punya persentase stunting sebanyak 16,6%. Oke. Luar biasa, masih Luar lumayan biasa. banyak ini Ya. ya. Nah, lalu di periode pertama pemberian berkah telur ini kan dalam satu periode kita berjalannya selama 3 bulan nih. Yes. Nah, periode pertama di bulan Agustus sampai dengan Oktober kita menangani sebanyak 7 balita. Jadi 7 balita ini diberi telur setiap 3 bulan berturut-turut, dan telurnya betul-betul dikonsumsi sama balita tersebut. Alhamdulillah sudah ada 4 balita yang lulus dari stunting. Ya, sebetulnya dari 7 balita ini semuanya naik sih, tinggi badannya mengalami kenaikan semua, tetapi yang lolos dari stunting ada 4. Luar biasa sekali nih teman-teman. Berkah telur sudah bisa mengentaskan 4 balita stunting untuk sampai saat ini ya Mbak ya. Iya, Dan betul masih sekali. dalam proses. Oke, kira-kira dukungan pihak terkait gimana nih Mbak? Kalau untuk dukungan pihak terkait, yang Iya. pertama dari pihak Puskesmas Salam, dari seluruh karyawan Puskesmas Salam mendonasikan telur ayam setiap 1 minggu 1 kali, minimal 1 karyawan 1 butir. Nah, jadi dari jumlah karyawan ini kita bisa mengestimasi pendapatan telur kita setiap minggunya. Jadi seminggunya itu kita dapat sekitar 6 sampai 7 paket. Oke. Gitu. Iya, dari donasi-donasi tersebut kita rutin ya Mbak ya? Iya, Setiap rutin. minggunya kita bisa menyediakan 6 sampai 7 paket yang akan diberikan pada anak-anak stunting tersebut ya. Iya. Oke. Kalau dari dukungan keluarga sendiri gimana tuh Mbak? Kalau dari dukungan keluarga, tentunya mereka mengapresiasi dan sangat mendukung adanya program ini. Bahkan mereka sangat berterima kasih karena anak balitanya sudah diperhatikan dari segi kesehatannya. Nah, selain itu, orang tua juga selalu memberi motivasi kepada anaknya bahwa telur merupakan makanan yang sangat bergizi, tinggi zat protein hewani yang nantinya bisa bermanfaat baik bagi tubuhnya, sehingga bisa membuat tubuhnya ini menjadi sehat. Iya. Nah, meskipun masih balita ya, nggak ada salahnya juga orang tua memberi pengertian seperti itu. Iya, penting sekali ya keluarga Salam, harus diterapkan, harus dicatat contoh-contoh yang sudah dilakukan oleh keluarga Salam lainnya. Oke, jadi begitu ya Mbak, dukungan dari keluarga sangat amatlah penting. Terlebih lagi, keluarga adalah orang yang paling dekat dalam pengelolaan atau pengolahan dari telur-telur ini. Kira-kira nih Mbak, ada contoh tips-tips menunya nggak nih?
Iya, ada dong. Jadi pertama contoh untuk menu MPASI. Jadi yang Oke. MPASI ini ditujukan pada bayi yang baru diperkenalkan makanan, anak Oke. umur 6 bulan ya. Oke. Nama menunya yaitu bubur tim telur. Bubur tim telur. Iya, di mana di dalam mangkok ini terdapat beberapa komposisi. Tentunya yang pertama telur ayam, berikutnya ada tahu nanti sebagai zat protein nabati, Iya. nanti ada sayur brokoli dan ditambah nasi nanti sebagai sumber karbohidrat. Karbonnya. Ya, ini pengolahannya sangat simpel karena tentunya hanya rebus-rebus biasa aja. Yang perlu diperhatikan yaitu saat merebus sayuran, jangan terlalu lama. Gitu. Jadi biar zat gizinya tidak terlalu banyak terbuang atau terbawa uap panas gitu ya. Oke, tips ya ini dari nutrisionis kita, kalau merebus sayur buat anak nggak boleh sampai empuk sekali ya Mbak ya. Cukup berapa menit aja Mbak? 5 menit terhitung dari air itu sudah mendidih. Oke, cukup 5 menit dari air mendidih. Lanjut Mbak, untuk menu selanjutnya? Yang menu berikutnya untuk adik-adik balita. Wah, ini tantangan sih biasanya untuk adik-adik balita itu kendalanya susah makan. Yes, betul Ya, sekali. kadang mereka sudah sibuk sama aktivitasnya, Ya. asik main kesana kesini sama Ya. teman-temannya, jadi lupa sama makan Iya. gitu. Terus ada juga yang baru tumbuh gigi, ya gitulah. Jadi dilemanya ibu-ibu di rumah biasanya agak galau agak mengatasi galau adik-adik ya. yang susah makan ini. Nah, jadi di sini sudah kami siapkan contoh menu yang istilahnya bisa merangsang nafsu makan adik-adik balita. Namanya sup makaroni telur. Wah, menarik sekali sup makaroni telur. Apa aja nih Mbak bahan-bahannya Mbak? Ya, jadi di menunya ini komposisinya yaitu ada telur ayam, ada makaroni sebagai zat karbohidratnya, terus masih ditambah dengan kentang biar ya nggak melulu dari makaroni aja ya karbohidratnya. Iya. Terus masih ditambah sama sayuran yaitu wortel. Oke. Telur ayamnya jangan lupa dimasukkan. Telur juga. ayamnya yang paling penting. Nah, ini kan namanya sup, jadi masih ditambah sama air dan beberapa bumbu-bumbu dapur yang sederhana aja. Oke. Untuk cara pembuatannya Mbak? Di sini merebusnya sayuran dimasukkan paling terakhir. Oke. Iya, karena mengingat itu tadi biar waktu memasak sayurannya nggak terlalu lama. Betul sekali. Itu sup makaroni telur. Boleh dicoba ya buat ibu-ibu muda yang sedang galau memikirkan menu untuk anak-anak di rumah. Masih ada lagi Mbak tips Iya. menu selanjutnya? Tentu ada dong, karena pencegahan stunting ini tidak melulu dari balita saja, tetapi sudah bisa dimulai sejak awal kehamilan. Nah, jadi ada menu nih untuk ibu hamil. Contoh nama menunya yaitu telur dadar gulung ala Korea. Wah, ala Korea. Untuk bahan-bahannya Mbak? Ya, untuk bahan-bahannya yaitu ada telur ayam Masih ditambah dengan sama bintang kita ya, telur ayam. telur ayam, jadi ada di mana-mana ini. Iya. Jadi jangan bosan-bosan sama telur ayam ya. Oke. Ada telur ayam, daun bawang ditambah sama wortel, buncis dan bumbu-bumbuan lainnya. Nah, ini kan nanti sayuran sebaiknya direbus terlebih dahulu ya. Terus nanti kalau sudah dimasukkan ke telur yang sudah dikocok, baru didadar nih. Kalau sudah matang baru digulung-gulung cantik. Nah, Oke, telur jadi deh dadar namanya gulung telur dadar gulung ala Korea. Korea. Oke, itu ya untuk keluarga Salam. Tips-tips menu tipis-tipis dari kita, dari nutrisionis kita, Mbak Dayah. Terima kasih untuk menunya. Next nih Mbak, kira-kira untuk proses kedepannya nih dari program kita masih membutuhkan dukungan dari siapa lagi? Kalau untuk berikutnya, pertama kita butuh dukungan dari lintas sektor, yang paling utama yaitu pemerintah desa. Karena kalau dari kita Puskesmas Salam itu kan cakupannya lebih luas ya, lebih luas sekecamatan Salam. Padahal kemampuan kita untuk memberikan terapi konsumsi telur selama 3 bulan ini terbatas. Jadi seandainya nanti ada dukungan dari pemerintah desa,
balita yang tertangani ini akan lebih banyak lagi, karena kalau cakupannya pemerintah desa itu lebih sempit ya, lebih sempit daripada kecamatan. Seperti itu. Tentunya agar lebih bisa tertangani ya Mbak ya. Iya. Karena kami per 3 bulannya hanya bisa menjalankan 6-7 paket untuk anak-anak yang stunting. Dimohon bantuannya kepada pemerintah desa. Sekiranya besok kita bisa berjalan bersama begitu ya Mbak ya. Iya. Nanti kita bisa berkoordinasi. Dan selanjutnya Mbak, kira-kira dari siapa lagi? Bila diperkenankan, di sini kan sangat banyak petani telur ya, peternak telur. Jadi alangkah baiknya apabila petani-petani telur ini mendonasikan juga sebagian dari penghasilan telurnya ini untuk adik-adik balita stunting di Kecamatan Salam. Oke, jadi begitu ya untuk dukungan. Kami harapkan ada dukungan dari pemerintah desa dan juga dari pengusaha telur sendiri agar kita nanti bisa berjalan bersama dengan program kami mengentaskan anak-anak stunting di Kecamatan Salam. Jadi lebih banyak yang lulus ya Mbak ya, lulus dari kelas stunting. Jadi tidak usah banyak-banyak. PR kita masih banyak ya Mbak ya untuk Masih banyak menurunkan sekali angka stunting. Dari program kita nih Mbak, kita menjalankan program selama 3 bulan untuk setiap anak, betul? Betul Nah, sekali. setelah anak lulus itu Mbak, kira-kira ada pesan-pesan nggak Mbak? Oh iya, karena program ini kan hanya berjalan selama 3 bulan, sedangkan kebutuhan protein ini kan selalu ada setiap hari ya untuk kita sebagai makhluk hidup. Jadi pesannya ibu-ibu balita tetap melanjutkan kebiasaan memberikan protein hewani kepada adik-adik balitanya agar dapat membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak hanya untuk adik-adik balita yang stunting, tetapi seluruh ibu-ibu balita tetap memberikan protein hewani kepada anak-anaknya. Jadi biar anak-anak ini gemar makan protein hewani. Sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional kita tahun ini, Gerakan Protein Hewani Cegah Stunting. Iya, betul sekali. Jadi kita harus semangat ya Mbak ya. Semangat dong. Mengentaskan stunting dari Kecamatan Salam. Oke, terima kasih sekali Mbak Daya selaku nutrisionis Puskesmas Salam yang bisa ditemui setiap hari apa Mbak? Setiap hari Selasa. Ya. Tetapi seandainya saat ada di Puskesmas Salam tetap melayani. Jadi bisa konsultasi langsung, silahkan datang ke Puskesmas Salam. Terlebih lagi hari Selasa Mbak Daya buka praktek untuk konsultasi. Oke, terima kasih bincang-bincang kita pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Kira-kira next kita mau bahas apa lagi sama Mbak Daya? Langsung komen aja. Jangan lupa like dan juga share-nya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.